Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rilan Elang Servanda, NIM D1A020055 dari kelas A 2020. Di sini saya akan menjelaskan terkait rancangan acak kelompok sebagai tugas postes praktikum rancangan penelitian. Oke. Rancangan acak kelompok atau sering disebut dengan RAK. Rancangan acak kelompok disebut juga dengan Randomized Complete Block Design atau RCBD. Nah, RAK ini merupakan salah satu bentuk rancangan yang telah digunakan secara meluas di pertanian, bidang industri, dan sebagainya. Ciri-ciri dari RAK yaitu dengan adanya kelompok, di mana setiap kelompok diberikan perlakuan-perlakuan secara acak melalui pengelompokan yang tepat atau efektif. Nah, rancangan ini dapat mengurangi galat percobaan. Di samping itu, RAK juga fleksibel dan sederhana. Berbeda dengan RAL jika yang dipelajari adalah satu keragaman yang menyebabkan nilai-nilai pengamatan beragam, yaitu dengan keragaman karena perlakuan yang dicobakan. Nah, di RAK ini yang diperhatikan adalah di samping perlakuan dan pengaruh galat, masih dilihat juga adanya kelompok yang berbeda. Di RAK ini, satuan percobaan itu tidak homogen atau heterogen. Nah, di mana satuan percobaan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu sehingga satuan percobaan dalam kelompok tersebut menjadi relatif homogen. Yang demikian, proses pengelompokan adalah membuat keragaman dalam kelompok menjadi sekecil mungkin dan keragaman antar kelompok menjadi sebesar mungkin. Intinya RAK ini digunakan apabila satuan percobaannya tidak homogen atau disebut dengan heterogen. Nah, untuk mengatasi keragaman materi percobaan tersebut digunakan teknik pengelompokan atau sering disebut dengan blocking. Nah, selanjutnya ada ciri atau deskripsi dari kelompok atau disebut dengan blok. Pertama, blok digunakan untuk mengurangi ketidakseragaman materi percobaan. Yang kedua, di dalam blok variasi serendah mungkin, sedangkan antar blok dibuat setinggi mungkin. Blok harus terdiri dari unit-unit seseragam mungkin. Variabel acak tidak dikontrol oleh peneliti tetapi dapat memiliki efek pada hasil dari perlakuan yang dipelajari. Variabel kelompok atau blok adalah variabel yang dikontrol oleh peneliti tetapi bukan variabel perlakuan yang utama. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa pada RAK hanya satu variabel kelompok atau satu blok saja yang diperhatikan dan jumlah blok sebagai jumlah ulangan setiap perlakuan. Selain ciri-ciri dari blok, dari kelompok, ada juga prinsip pengelompokan atau prinsip blocking. Blocking adalah teknik untuk menentukan nuisance faktor atau faktor yang mengganggu, variabel pengganggu. Ini, nah udah. Terus bentuk-bentuk faktor pengganggu itu dapat berasal dari faktor internal, yang faktor internal itu dari materi percobaan atau dari faktor eksternal. Jika variabel atau faktor tidak diinginkan diketahui dan dapat dikontrol, maka dimasukkan dalam kelompok tersendiri sebagai blok. Nah, apabila yang variabel yang tidak diinginkan ini diketahui tapi tidak dapat dikontrol, maka sewaktu-waktu dapat menggunakan analisis kovariansi. Itu apabila diketahui tapi tidak dapat dikontrol. Lalu yang kedua, tidak diketahui dan tidak dapat dikontrol, maka hanya dapat berharap dengan pengacakan perlakuan atau randomisasi sebagai yang untuk menyeimbangkan agar tidak berdampak signifikan pada penelitian. Ini beberapa sumber variabilitas digabungkan dalam sebuah blok kelompok. Jadi blok menjadi sebuah variabel agregat. Nah, perlu diperhatikan bahwa dalam RAK kita tidak wajib menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh kelompok atau blok dengan menggunakan uji F, karena pembentukan kelompok tidak dilakukan secara acak sebagaimana penentuan perlakuan. Ini kita skip saja. Nah, jadi dari RAK ini bisa kita rangkum bahwa pertama, ingin mempelajari pengaruh beberapa perlakuan ini disebut dengan T, dengan jumlah ulangan atau blok ini disebut dengan R, untuk menjadi satuan-satuan percobaan RT. Kelompok atau blok pada RAK bertindak sebagai ulangan dan umumnya perlakuan berupa perlakuan satu faktor. Yang kedua, materi percobaan bersifat heterogen atau tidak seragam. Yang ketiga, penempatan perlakuan dilakukan secara acak dalam masing-masing blok atau dengan kata lain perlakuan diacak dalam blok. Yang keempat, ulangan untuk setiap perlakuan harus sama
Oleh karena itu persoalan plot yang hilang karena tanaman atau ternak mati itu menjadi masalah. Oke, lanjut ya. Kuncinya ini ada kunci juga bahwa RAK ini digunakan apabila materi percobaan heterogen atau tidak seragam. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari RAK. Pertama, kelebihan dari RAK. Yang pertama, denah percobaan relatif mudah. Yang kedua, analisis statistik terhadap subjek percobaan cukup sederhana. Lalu lebih efisien dan akurat dibanding dengan RAL. Karena pengelompokan yang efektif dapat menurunkan jumlah kuadrat tengah kalat sehingga akan meningkatkan tingkat ketepatan. Itu kelebihan dari RAK. Lalu kekurangannya, yang pertama, peningkatan ketepatan pengelompokan akan menurun dengan semakin meningkatnya jumlah satuan percobaan dalam kelompok. Yang kedua, derajat bebas kelompok akan menurunkan derajat bebas kalat sehingga sensitivitasnya akan menurun terutama apabila jumlah perlakuan sedikit atau keragaman dalam satuan percobaan kecil atau disebut dengan homogen. Yang ketiga, memerlukan pemahaman tambahan tentang keragaman satuan percobaan untuk suksesnya pengelompokan. 4. Jika ada data yang hilang, harus dilakukan penaksiran data hilang tersebut dan memerlukan perhitungan yang sedikit rumit. Gitu. Nah, selanjutnya ada model matematik dari RAK. Jadi setiap rancangan penelitian itu memiliki model matematik, begitu juga dengan RAK. Nah, diketahui bahwa model matematik dari RAK itu ini rumusnya. DIJ sama dengan huruf U ini atau biasa dibaca mu ditambah PJ tambah TI EIJ, itulah tulisannya kayak gitu. Nah, ini untuk keterangannya. YIJ itu respon terhadap perlakuan ke I pada ulangan ke J. Jadi ini yang dicari. Respon terhadap perlakuan ke I pada ulangan ke J. Lalu ada mu atau nilai tengah respon. PJ ini pengaruh blok ke J. Lalu TI yang kayak huruf T ini pengaruh perlakuan ke I. Dan EJ ini pengaruh acak penyimpanan yang timbul secara acak dari perlakuan ke I blok ke J. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah penggunaan RAK. Langkah penggunaan RAK yang pertama itu membuat denah percobaan atau layout percobaan. Denah percobaan ini yang mengatur penerapan perlakuan pada setiap materi percobaan. Nah, denah percobaan disusun dengan melakukan pengacakan perlakuan yang akan diterapkan pada materi percobaan. Ada ketentuannya tuh, yang pertama, materi percobaan dikelompokkan ke dalam blok berdasarkan karakteristik tertentu. Lalu perlakuan ditempatkan secara acak pada unit-unit percobaan dengan ketentuan 1. Tiap perlakuan hanya muncul sekali dalam tiap blok. Yang kedua, tiap blok mengandung semua perlakuan. Dengan kata lain, pengacakan perlakuan dilakukan di dalam blok. Oke. Ini ada contoh, tidak usah saya terangkan ya. Nah, itu langkah yang pertama tadi membuat layout. Lalu langkah yang kedua, melaksanakan penelitian. Nah, langkah melaksanakan penelitian itu peneliti melaksanakan penelitiannya, menerapkan perlakuan sesuai dengan teknik percobaan, melakukan pengamatan pengukuran sesuai dengan variabel, hingga di hari penelitian dapat diperoleh data penelitian. Ini merupakan tahap pengumpulan data dan informasi. Setelah dilakukan penelitian, lalu dilakukan dengan tabulasi data. Tabulasi data itu aktivitas untuk melakukan pengamatan data dan penyusunan data dalam tabulasi data untuk dianalisis. Jadi hasil dari ini penelitian dianalisis di dalam tabulasi data. Ini bisa dilihat tabel yang digunakan di tabulasi data. Ada perlakuan yang terdiri dari A, B, C, D, lalu blok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan sebagainya bisa dilihat. Oke. Nah, setelah tabulasi data, lakukan analisis data. Setelah dimasukkan ke dalam tabel lalu dianalisis. Nah, kita langsung ke ini aja, prosedur dari ANAVA ya. Prosedur ANAVA pertama, menggunakan data yang sudah disusun dalam tabulasi data yang tadi ini. Nah, lalu setelah disusun, hitung nilai variansinya. Untuk menghitung nilai variansi diawali dengan menghitung FK atau faktor koreksi jumlah kuadrat dari bebas. Ini rumusnya ada di sini. Oke, sehingga nanti bisa ditemukan KT yang dicari, yaitu nilai variansinya. Nah, sehingga didapatkan
sebuah tabel ANAVA seperti ini. Ada blok, pelakuan, galat, total. Jadi lihat. Oke. Nah, setelah tadi menghitung KT, lalu ada pengujian hipotesis dan kesimpulan. Biasanya yang sering terjadi itu ini, jika nilai F itu lebih kecil dari nilai F tabel 5%, atau F itu kurang dari F 0,05, maka disimpulkan perlakuan tidak menyebabkan perbedaan terhadap variabel yang diamati atau non-signifikan, dan sebaliknya. Oke, itu tadi sedikit materi tentang RAK, semoga bisa membantu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.